Oke, ini power supply-nya. Sudah saya buka skrup-skrupnya. Nah, kita buka. Nah, jadi dalamnya seperti ini nih. Heatsinknya sangat tipis ya. Ya maklum, harganya juga nggak seberapa. Barunya cuma 100 ribuan. Nah, jadi untuk perawatan itu paling tidak biasanya misalkan warnet yang 24 jam gitu, setahun sekali biasanya. Ada yang 8 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, yang ruang smoking biasanya lebih cepat kotor karena debunya lengket. Nah, kalau untuk perawatan sendiri itu kalau memang tidak ada kendala, itu cukup kita bersihkan aja. Jadi kipasnya dilepas, kemudian dibersih-bersihkan dari debunya, kemudian ini juga heatsinknya tuh mudah sekali. Nah, hal yang mudah tapi pengaruhnya sangat penting untuk keawetan power supply itu sendiri. Nah, kalau ada kasus lain misalnya kok kadang mati sendiri misalnya, atau pada kasus tertentu ada yang dihidupkan tidak bisa sama sekali gitu ya, tanpa ada gejala terbakar atau hal-hal yang mencurigakan lainnya. Kita bisa lihat pada kondisi si solderan-solderan ini, karena umumnya power supply itu bisa rusak karena akibat telat perawatan juga. Nah, karena telat perawatan sehingga terjadi overheat, panas berlebih di sini, dan menyebabkan solderannya sendiri ini seperti meleleh, tapi bukan meleleh tidak sampai mencair gitu lelehnya, tapi melelehnya itu dia seperti mengganggu koneksi antara PCB-nya dengan kaki-kaki komponennya. Jadi di sini terlihat ada beberapa kaki yang pada patriannya itu seperti ada tanda melingkar mau lepas gitu. Nggak begitu kelihatan ya dari sini ya. Oke, nanti saya fotokan aja nanti. Nah, jadi kalau untuk yang kasus ini, ya Advent ini adalah keluhannya tuh hanya bisa hidup beberapa saat, sering restart gitu. Nah, setelah restart katanya sering tidak bisa display komputernya. Sudah dicoba diganti power supply lain, ternyata normal. Nah, jadi untuk menentukan suatu masalah perlu juga dilakukan troubleshoot dengan compare dengan spare part lain. Contohnya kan hal seperti ini nih. Nah, karena terindikasi pada power supply-nya, jadi kita bisa mencoba untuk menggunakan power supply yang lain yang sudah dijamin normal, misalnya power supply baru atau power supply lepas dari komputer lain juga bisa, pinjam punya teman atau pinjam punya siapa gitu. Nah, kalau sudah yakin terbukti bahwa power supply-nya menggunakan yang lain normal, jadi kita cek aja ini, karena ini positif kasus ada di power supply-nya ini, kira-kira begitu. Nah, kita sudah bersihkan dari debu-debunya. Selanjutnya kita lakukan patri ulang pada kaki-kaki yang rusak patriannya gitu. Mari kita lakukan. Solder sudah saya panaskan. Kita solder semua kaki-kaki yang terlihat kurang bagus, karena kadang memang dari pabriknya itu soldernya tidak bagus, tipis-tipis sekali.
berlokasi di Jogja, mana aja kalau memang masih dalam jangkauan kesini, mungkin perlu perawatan berkala. Contohnya adalah kita tanam sensor ya, secara soft pada komputer klien, jadi nanti saat terjadi overheat pada suhu tertentu bisa kita atur sendiri. Itu nanti akan muncul pemberitahuan pada layar bahwa telah memasuki usia rawat karena suhu telah mencapai suhu tertentu yang sudah kita set sebelumnya. Misalkan kita menentukan suhu pemberitahuan itu adalah pada titik 85 derajat Celcius misalnya. Nah, nanti pada saat CPU menyentuh suhu tersebut, itu nanti akan muncul pemberitahuan di layar bahwa saat ini sudah memasuki saatnya perawatan. Jadi kita tidak nunggu sampai ada gejala-gejala yang lebih berat, misalnya kok sudah sampai restart sendiri, sampai komputer mati sendiri gitu. Karena umumnya sebelumnya dari kasus-kasus yang kami tangani itu biasanya karena kasusnya itu sudah lanjut. Misalnya komputernya sering mati sendiri, kemudian hanya lancar beberapa menit saja, setelah itu sangat lemot, hang dan sebagainya, kemudian mati, nah, begitu. Jadi ini adalah salah satu ciri bahwa komputernya sudah terlambat dirawat. Biasanya yang terlambat seperti ini tuh di dalamnya itu sudah sangat kotor sekali, sirkulasi udara sudah tidak jalan, jadi dalam komputer itu sudah mampet istilahnya. Jadi perlu dilakukan perawatan, dibersihkan, kemudian thermal ulang dan lain-lain. Untuk pekerjaannya sendiri itu kalau memang tidak bisa datang ke sini, kami bisa melakukan kunjungan ke tempat dan dikerjakan di lokasi bisa, atau kalau memang tidak memungkinkan bisa kita antar jemput ya. Kita jemput ke lokasi, kemudian kita kerjakan di bengkel kami. Nanti kita antarkan setelah siap. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe ya. Bantu saya, beri semangat saya. Nanti mungkin tapi ini sifatnya hanya berbagi saja. Mungkin keseharian pengerjaan saya nanti akan saya buatkan videonya, sifatnya adalah sharing. Jadi di sini kita belajar bersama. Semoga kita bisa nambah pengetahuan gitu. Oke, setelah kita solder tadi, lanjut cek hasil solderannya. Kita pastikan tidak ada yang short. Oke, aman, tidak ada yang short. Kalau sudah dicek, kita rakit lagi. Kembalikan lagi skrupnya. Oke, sementara kita pasang dua saja dulu, karena kita untuk memastikan ini sudah hidup atau belum. Kita cek.
hati-hati ya, ini soalnya arus AC, jadi kita jangan sampai menyentuh itu. Kita pegang bagian ininya, casingnya, tahan oleh tangan, kemudian kita masukkan ke kontaknya. Kemudian kita jumper PS on nya, bisa menggunakan pinset atau kawat juga bisa. Ini kabel hijau dengan hitam sebelahnya kita sambungkan. Ternyata tidak menyala, kita cek tegangan dulu masuk atau enggak ini. Ternyata di sini sudah mati, tidak ada sinyal sama sekali. VSB-nya tidak keluar. Oke, berarti ini kok positif rusak power supply, alias sudah terlanjur mati total. Nah, untuk penanganan yang seperti ini sudah masuk kepada tahapan servis, jadi bukan perawatan lagi. Nanti perlu dipertimbangkan apakah mau diservis atau tidak, karena antara harga secondnya atau bekasnya power supply kelas ini sangat murah. Jadi sedangkan komponen-komponen untuk penggantinya sendiri itu kalau misalnya diperhitungkan itu bisa over dari harga secondnya gitu. Tetapi kalau misalnya ganti komponen baru itu kemungkinan lebih awet daripada beli yang second. Kenapa? Karena komponen baru artinya usianya pun akan mulai dari nol ya, bukan untung-untungan seperti beli power supply second. Komponen power supply second itu artinya kita tidak tahu itu sudah pemakaian berapa lama, kemudian kira-kira nanti sisa usia pakainya tinggal seberapa lama itu kita tidak tahu, tidak bisa menebak, kira-kira begitu. Oke, karena ini kategori service, untuk maintenance kita sudah sampai di sini. Inti dari maintenance atau perawatan adalah untuk mencegah terjadinya hal seperti ini. Ini salah satu contoh akibat dari terlambatnya perawatan, kira-kira begitu. Karena sebelumnya debunya sangat banyak sekali, kemudian sempat kemasukan cicak juga, di dalamnya ada cicak mati yang membuat karat casing bagian dalam dan juga sebagian PCB-nya itu mengalami korosi pada kaki-kaki komponen. Nah, ini karat bekas cicak tadi. Di sini ada cicak mati. Dan di sini ini kaki-kaki sudah berkarat akibat dari cicak yang membusuk. Oke, sementara demikian dulu. Kesimpulannya adalah jangan sampai lupa merawat part dari komputer, karena bisa menyebabkan
kerusakan yang lebih parah, fatal, bahkan mati seperti ini. Mau servis atau mau langsung ganti second, silahkan, itu kembali pada pilihan Anda. Second lebih murah, sedangkan servis tentunya lebih mahal karena harga komponen baru cukup mahal, kecuali kalau Anda mau bersedia diganti dengan komponen-komponen kanibal dari power supply yang lain. Silahkan yang mau sharing bisa komen-komen juga ya, biar kita update terus ilmunya. Oke teman-teman, terima kasih. Sementara sekian dulu. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.